Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjutin ya review replay 1988-nya episode 4 part ketiganya gitu. Oke, jadi kalau teman-teman ingat kemarin situasinya kan ceritanya si Choi-Tek ini kan habis mengalami kekalahan, terus dia kayak murung terus. Ya ini kita lanjutin dari part 2 yang kemarin, ketika dia sedang saat liburan, dia atau hari Minggu saat itu, dia datang ke klubnya gitu, ke asosiasi badut Korea gitu, Hanguk Kiwon gitu. Jadi buat berlatih maksudnya dia. Ya, jadi ini ada temannya juga yang ikut main, jadi yang nemenin dia lah gitu. Ya, kalau teman-teman ingat, uh, kisahnya kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Oke, terus ada teman lainnya datang, terus dia ngomong, ada apa kemarin? Ada apa kemarin? Kau tak pernah keluar hari Minggu. Jadi teman-teman yang biasanya nggak pernah datang hari Minggu pun, ini kayak mendengar si Choi Tae kalah, terus kayak dia kayak murung gitu, kayak ngeliat situasinya, jadi biarpun hari Minggu yang biasanya nggak datang jadi pada datang gitu. Jadi ini bilangnya mau datang buat nghibur si Tek gitu kan. Ya terus baik-baik saja kan gitu. Jadi teman-temannya emang kayak perhatian banget semua sama dia gitu. Jadi nggak lingkungan rumahnya aja, jadi lingkungan di sini pun jadi ceritanya ya di sini uh, sangat perhatian gitu ke si Teknya. Oke, terus yang dia ngomong lagi, bahkan meski kau yang mulia Tek, kau tak bisa menang setiap saat. Ya memang nggak ada yang perfect, karena orang menang terus seperti itu kan nggak bisa. Ya terus tetap aja, jadi kayak teman-teman yang menghibur pun dia kayak ya udah kayak angin lalu aja, dianya sendiri kayak masih kesel gitu kan, masih 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 belum bisa nerima kekalahannya dia gitu yang sebelumnya. Oke, ya lanjutnya ya dia akhirnya sampai malam kan, akhirnya dia pulang jalan. Oke, terus ada suatu momen di mana ini orang tuanya si Dexonnya lagi di luar, terus dia ngeliat si Tek kan baru pulang, terus ketika bapaknya si Dexon ini mau manggil, terus di stop dulu sama mamanya si Dexon, terus dia mau ngingetin dulu ke papanya kan gitu, ke suaminya, ke papanya si Dexon ini, biar maksudnya jangan nyinggung-nyinggung soal kekalahan lah, dia mungkin masih merasa kecewa gitu. Ya pokoknya jangan ngomong apa-apa dulu gitu, yang kayak takutnya memperburuk suasana hatinya gitu. Ya jadi lingkungannya tuh kayak bener-bener apa ya, khawatir banget dengan kondisinya si Tek ini yang setelah kalah terus kayaknya murung terus gitu kan. Oke, terus dipanggil Master Choi, atau mungkin kalau Korea kan sebutnya Choi Sabumnim gitu kan. Ya Sabumnim ya itu guru, sensei gitu, seperti itu. Oke, Master Choi gitu, Choi Sabumnim. Nah, terus si Choi nya datang, terus dikasih minuman. Oke, terus ya ditawarin juga, jadi kenapa kamu dan ayahmu nggak makan malam aja di rumah kami? Jadi kayak betul-betul kayak dihibur lah gitu, dikasih kayak kemarin mamanya si Sunwoo juga ngasih makanan gitu, jadi orang-orang sekelilingnya juga pada khawatir lah, simpelnya seperti itu. Nah terus mamanya si Daxon ini ngomong, dia buat sup rumput laut hari ini, kau suka rumput laut kan gitu. Nah terus Teknya bilang nggak apa-apa, masih dia maksudnya nggak usah repot-repot seperti itu kan. Terus dia pamit, terus sedihnya gitu. Nah, bapaknya si Daxon ngomong, kenapa menawarkan sup rumput laut pada orang yang kalah lomba gitu. Oke, terus mamanya baru baru sadar gitu, oh Tuhan, itu simbol kegagalan. Ya kau benar gitu. Oh bagaimana ini, dia mamanya lupa gitu. Ya wajar lah, biasa gitu. Ya, dia kayak kayak bersalah gitu. Oke, terus bapaknya masuk suruh minta maaf lah padanya gitu. Jadi ini kayak gini, kayak misalkan kepercayaan-kepercayaan yang ya teman-teman juga mungkin banyak tahu ya. Jadi misalkan yang ada yang ngomong, misalkan jangan, kalau makan nasi harus dihabisin gitu, kalau nggak nanti pasangannya apa suaminya gitu, kalau untuk buat perempuan brewokan gitu, atau jangan duduk di depan pintu nanti susah dapat jodoh, mungkin ya kayak gitu-gitu gitu-gitu ya, yang misalkan kalau ke apa menghadiri upacara kematian jangan pakai baju merah karena kesannya apa bahagia kan, sebenarnya biasanya baju putih atau baju hitam seperti itu. Jadi yang seperti itu ya, yang maksudnya biar kalau mereka kan anggapannya di sana rumput laut kayak kesialan gitu. Jadi kayak malah bikin bikin si tagnya keinget dengan kekalahannya lagi gitu. Ya, tapi ini buat info buat teman-teman juga. Jadi banyak kayak kepercayaan-kepercayaan kayak gitu. Ya, bukan umum ya, maksudnya pribadi gitu.
masing-masing. Maksudnya seperti ini contohnya, misalkan kalau pemain sepak bola kan, kalau yang misalkan teman-teman gemar nonton sepak bola, ada juga pemain-pemain yang sebelum masuk lapangan misalkan ambil rumput atau nyium rumput, atau yang lucu-lucu misalkan jalan mundur gitu. Ya macam-macam kan gitu. Jadi kayak ada ritual-ritual khususnya, atau kepercayaan-kepercayaan dia sendiri, yang dimana kalau dia melakukan itu akan membawa keberuntungan bagi dia. Sama di profesional pun sama, pemain baduk pun sama, banyak yang seperti itu. Jadi saya tahu sendiri juga ada pemain profesional yang misalkan dia kalau pakai baju tertentu, dia jadi bisa menang gitu, kayak kayak beruntung gitu. Jadi sebenarnya sih ya pasti ya dengan pakai baju tertentu yang maksudnya dia percaya itu, dia jadi percaya diri lah gitu. Jadi mainnya lebih lebih bagus lagi. Jadi dia presentasi kemenangannya dengan pakai baju tertentu itu dia lebih tinggi gitu. Makanya kayak dia percaya terus. Jadi memang ada profesional seperti itu. Jadi di pertandingan-pertandingan tertentu yang penting gitu. Jadi ada juga yang pakai baju putih gitu, atau seragam tertentu yang dia percayai itu akan membawa keberuntungan buat dia gitu loh. Jadi itu banyak-banyak gitu. Itu banyak hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak cuma di sepak bola gitu. Di pemain baduk pun sama seperti itu. Saya sendiri dulu seingat saya juga pernah ada kayak gitu deh. Jadi saya lupa ingat harus pakai apa ya, kayak mungkin pakaian atau apa juga mungkin sama, saya lupa. Karena saya sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Nah dulu ada, saya ingat pakai tertentu, lupa siapa, tapi saya ingat pernah punya kepercayaan kayak gitu juga gitu. Jadi ketika memakai pakaian tertentu atau melakukan hal tertentu itu membawa keberuntungan ketika bertanding gitu. Nah kalau ini sih ya kepercayaan masyarakat Korea ya, kalau rumput laut itu pertanda kesialan gitu. Tapi pemain baduknya sendiri pun kadang bisa percaya tahayul kayak gitu juga sih gitu. Jadi ya percaya nggak percaya lah istilahnya gitu. Oke, jadi itu sekedar sekilas info aja lah. Oke, terus si ceteknya pulang lagi kan, dia menuju rumahnya nih, akhirnya ada mamanya Jungwon, terus ditanya baru pulang gitu. Ya ketemu terus kan ditawarin lagi nih, mau makan malam nggak gitu. Si Teknya bilang sudah gitu. Terus dihibur lagi. Jadi bener-bener orang sekelilingnya ya, si Citek ini kayak bener-bener perhatian gitu lah. Nah ya gitu. Nah terus ini scene berubah di mana ini kan malam, saat makan malam, keluarganya si Daksun pada ngumpul-ngumpul kan, biasa kayak gitu. Nah saat makan malam si Daksun ini mau keluar, ya bapaknya nanya mau kemana gitu, bilang ke rumah Tek. Terus langsung dua-duanya, orang tuanya, papa mamanya bilang jangan sana gitu barengan. Oke, jangan main ke sana, tetap di rumah. Tek masih sedih dengan kekalahannya, bilangnya gitu. Oke, mamanya bilang sudah larut malam ke rumah orang gitu, biarkan Tek sendirian. Padahal kan kalau teman-teman biasa mereka juga sampai malam juga emang biasa ngumpul-ngumpul di rumahnya Tek kan, memang base campnya mereka gitu. Cuma ini karena kasusnya si Teknya baru aja mengalami kekalahan, terus kayak kelihatan masih depresi terus, ya jangan ke sana dulu. Jadi yang dalam tanda kutip kaum tuanya gitu pengen biar si Tek ini nenangin diri dulu gitu, masih jangan diusik dulu gitu. biar biar bisa melupakan kekalahannya lah gitu, biar maksudnya jangan sampai keinget-inget lagi. Maksudnya yang dalam tanda kutip yang kaum tua ini pengennya biar ditenangin lah gitu, disemangatin, jangan sampai diusik dulu gitu. Nah terus si Sununya juga sama, dia mau keluar, dia bilang mau pergi ke rumah si Tek gitu, mau makan bareng gitu. Ya itu biasa kan buat mereka, kalau temen-temen yang biasa ngikutin series ini mereka bisa lakukan gitu, makan bareng, ngumpul bareng, belajar bareng di rumah si Tek gitu. Jadi bener-bener kayak jadi base campnya mereka gitu kan, kamarnya si Tek sih lebih tepatnya, bukan rumahnya di situ pada ngumpul-ngumpulnya. Terus ya, mamanya Sunu lagi-lagi nih yang kelihatan agak sedikit kayak cemasnya mungkin agak sedikit berlebihan ya, mungkin kayak mungkin ya peduli lah gitu, kayak benar-benar peduli ke si Tek ini, biar dia ngingetin ke semuanya jangan ngomong apapun sama si Tek ini. Kan kedua kalinya dia ngomong gitu ke Sunu kan, ke papanya si Tek sendiri ngomong gitu. Jadi dia benar-benar kayak perhatian banget gitu lah. Nah ini scene beralih di mana si bapaknya si Tek ini saat ini sedang mandi gitu ceritanya. Terus dia masuk, dia mencoba membereskan barang-barang yang kelihatannya berantakan gitu, sedang dirapi-rapikan gitu. Jadi ini si Teknya habis belajar, lagi latihan, terus dia mandi, ya bapaknya masuk mau coba membereskan. Nah, terus dia melihat ada obat di sana yang diminum si Tek gitu. Nah, oh ya tentu saja dia sedih gitu ngeliatnya, kayak anaknya kenapa ya ini semenjak kalah, terus kayak jadi kelihatan sedikit depresi. Terus ya terpaksa sampai harus minum obat-obat segala juga kan gitu, karena dia untuk meredakan rasa sakitnya. Nah terus, ketika waktu dia mau tutup
toko gitu. Nah, muncullah atau datanglah si Junghwan ini gitu. Terus nanya, "Paman, Tek di rumah?" gitu. Terus ngomong, "Iya, tapi kondisinya tidak." Dia belum menyelesaikan perkataannya, tapi si Junghwannya ini langsung jadi kayak langsung nyelonong masuk aja begitu. Oh, di rumah ya udah masuk aja gitu. Maksudnya yang mulia sudah tiba gitu. Yang mulia sudah tiba gitu. Terus sekarang datanglah si Daxonnya sama barengan si Dongyong gitu. Terus nanya lagi, "Tek di rumah?" Nah, bapaknya juga ngomong lagi, "Iya, ada masih dia ada di rumah gitu." Tapi dia belum menyelesaikan omongannya lagi. Tapi lagi-lagi sudah dipotong sama Dongyong dan si Daxonnya, "Iya, iya, nggak usah dijelaskan." Itu sambil joget-joget kan, kalau teman-teman ingat di episode 4 ini, sambil joget-joget kayak nggak membiarkan Papa Citeknya ini menyelesaikan omongannya gitu. Jadi maksudnya ya si Dongyong sama si Daxonnya ini ya udah paham lah, maksudnya kira-kira seperti itu apa yang mau diomongin dari papanya si Tek ini gitu. Maksudnya biar nggak diganggu dulu, tapi ya dia langsung nyelonong masuk aja lagi-lagi gitu. Oke, terus datanglah si Sunu ini. Terus nanya lagi ke papanya si Tek, "Tek ada?" gitu. "Iya, iya, dia baru pulang." Jadi kayak kali ini kayak nadanya kayak agak sedikit ditinggiin lah gitu, karena dua yang tadi pun udah dibilang si Teknya lagi nggak ada kondisinya nggak bagus, atau bahkan si sebelumnya waktu Doksen nama si Dongyongnya datang belum sempat menyelesaikan perkataannya udah di-cut duluan gitu. Jadi dua-duanya kan main nyelonong masuk aja. Nah, terus ini pun sama si Sunonya udah tahu begitu si Tek di rumah ya langsung dia masuk aja, dia langsung mau ke rumahnya ke kamar si Tek gitu. Nah, si Teknya sendiri ini setelah selesai mandi kan, ya kelihatan dia mukanya masih apa murem lah gitu, dia masih masih kepikiran terus sama kekalahannya dia gitu. Ya kelihatan dia masih sedih lah gitu ya. Nah, sampai pusing juga segala macam, makanya sampai harus minum obat-obat kan. Oke, terus masuklah si Junghwan ini gitu. Nah, dia ngeliatnya juga nih kata teman-temannya tuh udah kelihatan mata-mata sedih banget gitu. Jadi mungkin di sini pada titik ini si Teknya sendiri memang dia sendiri juga merasa pengen nggak diganggu dulu juga gitu. Cuman tahu-tahu si Junghwannya masuk, terus kata pertama yang diomongin ada katanya kau kalah gitu. Ya, jadi keinget lagi kan, terus diomongin lagi, "Bagus Brandal," gitu. Kayak kau mempermalukan kota kita. Jadi kayak udah nabur garam di luka gitu loh. Udah luka diketaburin garam jadi kayak makin perih gitu kan. Nah, terus sekarang masuklah si Daxon sama Dongyong gitu. "Hai Tek." Terus lagi-lagi si Dongyongnya juga kata pertama yang diomongin adalah, "Ku dengar kau kalah," gitu. Lagi-lagi dan ya makin down lah si Teknya di sini. Nah, Sunwoo pun sama dia. Belum ngomong high tech atau apa gitu loh. Nggak ngomong hai apa bla bla bla. Buka pintu langsung ngomong, katanya kamu katanya mereka mengalahkanmu, maksudnya ya. Katanya kamu kalah ya, kan sebenarnya seperti itu. Ya waktunya kau kalah sekali gitu. Jadi kayak dihantam teman-temannya sendiri gitu. "Kamu kalah ya, kamu kalah ya, kamu kalah ya." Nah, jadi kayak makin down nih si Tech-nya di sini kelihatannya seperti itu. Nah, bilangnya sudah lama sekali. Berarti memang selama ini kan si Tech-nya kan memang banyak menang terus gitu. Jadi udah lama nggak kalah, sekarang akhirnya kalah lagi juga gitu. Nah, si Tech-nya ngomong kesalahan gitu. Nah, si Dongyongnya ngomong kesalahan jidatmu gitu. Ya kayak dibecandain gitu lah, kayak diejek-ejek gitu. Jadi ya di sini kan si Tech-nya ngomong kesalahan. Jadi maksudnya di ego itu atau di baduk itu, biasa kesalahan kecil aja itu bisa benar-benar mengubah alur permainan hampir keseluruhan gitu loh. Jadi biasanya gini, bahkan ada yang bisa aja udah menang unggul jauh, tapi karena misreading sedikit gitu loh, atau bisa nggak lihat atau gimana, ya simpelnya ya kesalahan kecil lah yang seharusnya sebenarnya nggak perlu terjadi, dan itu terjadi, itu bisa benar-benar ngubah alur permainan yang tadi misalkan unggul jauh pun bisa jadi tertekan banget gitu loh. Ya ini kondisinya emang nggak diceritain sih apakah tadinya unggul, tapi kalau dari siaran beritanya kan yang radio yang teman-teman ingat di episode sebelumnya, si Tech-nya ini dari awal emang udah tertekan gitu. Jadi mungkin ya, karena ada miss kecil, mungkin ya tadi masih seimbang, akhirnya permainan berubah drastis dari awal bahkan gitu. Jadi dari awal sampai pertengahan dia udah tertekan terus, akhirnya nyerah. Ya memang karena biasanya di kita juga yang bisa main baduk, ya entah profesional atau yang sudah mahir gitu. Biasanya kalau kesalahan kecil yang nimbulin kesan kecil yang harusnya nggak terjadi gitu loh, itu yang bisa bikin sampai bisa bikin kalah, itu yang bener-bener emang menyakitkan gitu ya, membekas lah gitu. Ya harusnya kan misalnya nggak perlu terjadi gitu loh. Ya misalkan apa ya, seperti kesalahan ya
misalnya teman-teman gitu lupa lupa ngunci pintu, terus atau ada barang yang hilang kecuali masuk gitu kan, nyesal banget ya. Kira-kira seperti itu gitu. Yang harusnya sekedar ngunci pintu ya udah harusnya aman kan gitu, karena cuma sekedar lupa, misalkan ada kejadian yang harusnya nggak terjadi ya, kira-kira sakitnya seperti itu gitu. Jadi ya bisa keingat-ingat terus gitu. Itu pun bisa seumur hidup pun bisa gitu loh, keingat-ingat terus gitu, karena mistake yang kecil yang harusnya kemenangan udah di depan mata atau harusnya bisa main bagus, malah katakan ini justru si tagnya kalahnya kan, kalau diceritanya kan kalah sama pemain yang baru nih, pemain profesional baru, dan kalahnya udah dari awal permainan dia sudah kedesak terus gitu. Ya dia bilang kesalahan, terus ditimpalin sama si Dongyongnya ya malah diejekin lah kesalahan Jedato gitu kan. Ya terus kayak dibecandain lah, pemain baru jenius nggak boleh melakukan kesalahan ya. Terus si tagnya kayak agak kesel kan dengar itu, apa aku harus menang tiap hari gitu. Padahal kan sebelumnya kalau teman-teman ingat kan, teman-teman sekelilingnya pun atau yang di Baduk Association-nya itu, di Hankook Kiwon-nya itu sebenarnya kan ngomong ya kamu nggak bisa menang tiap hari juga gitu kan. Cuman dianya nggak mau dengar. Sekarang begitu si dibalikin kan sama si Dongyongnya kan, kamu nggak boleh sampai kalah. Ya sekarang justru dianya secara intinya sekarang dianya ngomong begitu gitu. Emangnya saya harus menang tiap hari gitu. Ya jadi kayak dibalikin gitu kan. Ya harus menang gitu. Nggak boleh kalah, nggak boleh bla 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 bla. Ini yang teman-teman ingat ya, ini kayak nggak boleh ini, nggak boleh ini ya. Cuman kayak buat bercandaan aja gitu, kayak buat ngejek-ngejek gitu lah gitu. Nah dia justru sekarang bisa ketawa gitu kan dengan bercandanya si Dongyong ini kan gitu. Ya di sini ya dia udah bisa mulai ketawa, yang tadinya murung terus gitu kan, kayak stres, terus ya akhirnya dia bisa ketawa. Nah terus di sini si Sunwei ngomong, nah kamu bisa ketawa sekarang gitu kan. Nah terus si Junghwa-nya ngomong ya, suruh mengutuk lah atau mungkin mengumpat ya gitu, kayak meluapkan kesalahan gitu kan. Sejak kekalahan kan dia kayak kepikiran terus, kayak sedih terus, jadi kayak mendem terus. Jadi dia nggak meluapkan kekesalannya atau kekecewanya seperti apa gitu, emosinya gitu. Jadi kayak dipendem terus. Jadi orang-orang sekelilingnya mau ngasih atau berbuat baik seperti apapun, jadi kayak udah kayak angin lewat aja gitu, karena sebenarnya emosinya harusnya dilepaskan gitu kan. Nah si Junghwanya ini ngomong kayak mengutuk lah, kayak mengumpat lah gitu loh, kayak simpelnya kayak lepasin gitu emosinya kan, jadi suruh mengumpat gitu, maksudnya seperti itu. Ngomong dasar sialan gitu, maksudnya suruh ngomong gitu, si tagnya tuh suruh ngomong begitu atau mengumpat lah gitu, sialan gitu kan bahasa Indonesia kan. Si Sunmu-nya juga ikutan gitu, kayak nyontohin gitu lah, dasar sialan gitu. Nah suruh coba dia semuanya, pada suruh ayo coba, maksudnya biar emosinya tuh bisa kelepas gitu loh. Nah terus akhirnya coba dasar sialan gitu. Nah lucunya malah diketawain sama temen yang lain gitu, kayak dia tuh ngumpat kok kayak begitu gitu loh. Jadi terus ya malah dibecandain, terus ya sial gitu kan. Ya dia akhirnya teriak lagi dengan lebih kencang lagi gitu, dasar sialan gitu loh. Terus gitu, lepasin kayak emosinya gitu, yang dia bisa lega gitu dengan seperti itu gitu. Ya akhirnya teman-temannya pun kayak ikut bercanda juga, ikut ketawa juga gitu, yang di sini di titik ini ya si tagnya ini bisa ngelepasin semua emosinya gitu, akhirnya bisa ketawa lebih lepas lagi gitu. Nah akhirnya mereka nari-nari. Oke, jadi ini wajar, kejadian begini wajar karena saya sendiri juga memang pernah mengalaminya gitu. Misalkan depresi dengan kalah, misalkan saya ngerti, saya karena pernah di posisi si tag juga seperti itu gitu, yang tingkatannya misalkan ketika posisi saya udah lebih tinggi gitu loh, ketemu sama pemain yang baru gitu, ternyata harus kalah, bahkan kalahnya kalah terak gitu, itu emang nyakitin banget gitu. Saya pernah ngalamin itu gitu, itu emang kepikiran banget dan sedih banget gitu. Ya waktu itu saya pun ngelepasin emosi gitu ya, teriak ya, misalkan lari apa segala macam gitu, biar energinya tuh nggak mendem gitu, seperti itu. Nah banyak yang terjadi biasanya juga, biasanya kalau yang nggak cuman baduk juga segala macam kan, orang malah mendem gitu. Rata-rata komen baduk atau ego pun gitu biasa yang terjadi, misalkan nggak dilepasin ya kayak si tag ini gitu. Karena saya juga pernah di posisi dia gitu, biasanya pas kalah bukannya pas ngelepasin emosinya dulu gitu biar nggak ke bawah-bawah, tapi malah penasaran kok bisa kalah gitu, nyoba lagi, akhirnya yang terjadi bukannya menang malah kalah lagi, nyoba lagi, kalah lagi, kalah lagi dan kalah lagi gitu loh. Jadi malah makin bukannya ngebangkit dengan main lagi, malah makin terpuruk gitu loh gitu. Jadi emosinya tuh masih ada gitu. Jadi memang
Apalagi ya kalau misalkan pertandingan yang ini, kalau Cita kan kondisinya kan satu game satu hari gitu, yang selesai sehari kelar gitu. Tapi kan banyak juga turnamen yang misalkan pertandingan sehari nih. Saya sebelumnya sering ngadain turnamen juga. Bisa satu hari itu 4 game, 5 game gitulah. Sampai kelar lah dari satu babak sampai babak terakhir kan seperti itu. Nah, misalkan kalau ketika babak pertengahan atau awal kalah gitu loh. Maksudnya masih ada game selanjutnya yang harus dimainkan. Itu kalau emosi yang dari game sebelumnya, misalkan kita kalah nih, kalau menang kan yang lain cerita lah. Kalau menang biasanya kita justru lebih semangat kan. Main babak berikutnya enjoy kan. Nah, bagaimana ketika dengan yang kalah gitu. Jadi sistemnya beda. Kalau yang biasa diadakan di Indonesia, memang kita pernah juga yang sistem gugur, jadi kalah selesai gitu ya, nggak tanding. Cuman banyak juga yang nggak masih di Indonesia aja gitu, banyak negara juga atau bahkan turnamen amatir internasional menggunakan sistem yang namanya dia round robin. Jadi nggak, bukannya kalah terus gugur. Seperti itu memang profesional banyak menggunakan sistem seperti itu ya. Yang saya singgung sebelumnya juga seperti itu, kalah ya udah gugur selesai, nggak bisa lanjut lagi. Tapi buat amatir rata-rata kebanyakan biarpun kalah masih bisa tanding lagi. Kenapa? Kita sistemnya round robin. Jadi round robin itu kayak menang ketemu menang, kalah ketemu kalah gitu. Jadi semua misalkan dalam satu hari itu semua bisa bertanding sebanyak 4 kali. Mau mau kalah berapa kali punya harus main 4 kali gitu atau 5 kali dalam sehari gitu. Nah, yang jadi masalah adalah misalkan kalian masih punya beberapa game berikutnya gitu loh. Pokoknya masih ada game berikutnya lah. Tapi kalian kalah, misalkan kalahnya dengan kalah yang gak enak banget gitu loh. Kalah yang nyakitin banget gitu, misalkan kalah setengah poin atau kalah kesalahan kecil banget gitu, atau kalah karena dibantai telak gitu ya, entah karena alasan apapun yang biasanya nyakitin juga gitu ya, bikin ngedown juga. Nah, kan masih ada babak berikutnya gitu, bahkan ada juga yang babak berikutnya tuh jedanya tuh sebentar, bisa cuma berapa menit doang gitu, udah harus lanjut babak berikutnya gitu. Jadi yang pemain baduk ini atau pemain ego ini ya kita harus pintar-pintar maintain atau ngontrol emosi kita gitu loh. Jadi kalau kita kalah misalkan pertama-tama ya keluar ruangan dulu, nenangin diri dulu, misalkan toilet atau segala macam, cuci muka, minum air gitu. Ya kita harus terbiasa melakukan itu gitu loh. Kita harus melepaskan emosi dulu gitu. Karena kalau enggak, kita masih punya babak berikutnya nih. Di babak berikutnya itu bisa terpengaruh gitu, mentalnya itu bisa terpengaruh, dan itu banyak sekali terjadi gitu loh. Karena kita nggak bisa ngontrol emosi, maksudnya kita masih kebawa-bawa pikiran yang game jelek sebelumnya, babak berikutnya bukannya bagus malah makin hancur gitu. Itu kalau misalkan kejadiannya satu hari itu kita perlu atau harus bertanding beberapa game gitu. Ketika kita kalah, ya kita harus bisa melepaskan emosi dulu gitu. Jadi buat bertanding ke berikutnya gitu. Jadi atau baik juga misalkan nggak usah turnamen lah, misalkan kita main biasa, main online terus kalah. Ya ini umum sih terjadi karena saya juga sering gitu dulu. Kalah, aduh kalah telak, coba lagi, malah kalah lagi, coba lagi, ya kalah lagi juga gitu. Akhirnya rata-rata ini banyak banget terjadi. Ketika kalah, kesel kan, kok bisa kalah, harusnya kan menang, coba lagi, bukannya menang malah kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi gitu. Rekornya malah makin buruk gitu, malah makin down gitu. Jadi sebenarnya memang kalau memang kalah harus lepasin emosi dulu gitu ya. Harus biar biar bisa tenang dulu, jangan dipendem gitu. Ini bukan berarti maksudnya saya nggak nyinggung yang kalangan tua ini dalam tanda kutip, kan bilangnya kan jangan ganggu si tek dulu supaya tenang gitu. Ya saya nggak bilang itu salah juga gitu, karena tiap-tiap orang kan beda gitu. Kita nggak bisa treatment orang ini harus meluapkan emosi atau harus kita biarin dulu, karena nggak semua orang kayak gitu gitu. Jadi ada juga orang-orang yang memang kita harus biarin dulu supaya dia bisa nenangin diri gitu loh, nggak bisa diganggu sama sekali. Ya saya ngerti juga karena saya pernah ada momen-momen kayak gitu juga, mungkin ya semua orang pun pernah gitu loh, momen ya dimana dia nggak mau diganggu sama sekali dulu gitu. Tapi ya ada juga yang mungkin orang-orang yang justru emang harus didukung teman-temannya di sport seperti ini biar dia bisa meluapkan kekesalannya gitu loh. Maksudnya kalah itu atau kegagalan itu ya wajar gitu, itu suatu dari proses gitu, emang harus yang terjadi harus dipelajarin gitu, diluapin gitu. Cuma sekali lagi bukan berarti yang orang tua itu, yang kalangan tua itu, yang maksudnya orang-orang tuanya si Mame Sunu gitu atau sekelilingnya itulah ya, yang maksudnya yang suruh jangan diungkit-ungkit dulu, saya nggak bilang itu salah gitu loh, karena memang ada juga yang harus seperti itu caranya gitu. Biarpun orangnya sama, bisa aja orangnya sama, tapi misalkan kalau emang kasus kali ini
dia emang harus sendiri dulu gitu. Tapi mungkin ada kasus-kasus yang mungkin dia harus disupport gitu. Jadi beda-beda. Jadi mungkin teman-teman yang lihat ini jangan disamaratakan, berarti kalau seorang yang dalam masalah gitu, maksudnya dalam keadaan down lah, harus diselesaikan atau diluapkan dengan cara metode seperti ini. Ya nggak gitu juga gitu ya. Gitu. Ya karena saya pernah pernah dalam kondisi seperti itu juga gitu. Misalnya lagi down gitu segala macam, ada masa-masanya juga ya orangnya sendiri yang harus bisa maintenance perasaannya gitu loh. Karena saya punya apa? Ada profesional di Jepang. Ini salah satu cerita nyata ya. Jadi salah satu profesional Jepang top. Jadi ini ceritanya mirip kayak si Tech ini gitu. Mirip. Dia pemegang gelar terbanyak, dia paling top lah di Jepang. Gelarnya banyak. Muncullah pendatang baru. Dia masih muda, jauh lebih muda gitu. Jadi penantang. Dia itu kuat banget gitu ya. Ya saya sebut aja namanya pemain ini namanya yang pemain top Jepang ini namanya Chou Changsu gitu lebih tepatnya. Dia pemain Taiwan sebenarnya, cuman apa berprofesi sebagai pemain profesional Igo di Jepang gitu. Itu banyak sebenarnya pemain Taiwan, pemain Korea itu banyak sekali. Yang karena dulu Jepang kan kuat gitu. Jadi mereka pada kiblatnya ke Jepang semua, berlatihnya ke Jepang semua gitu. Itu banyak. Jadi singkat cerita dia ini pemain yang benar-benar top di Jepang. Ada suatu momen ada pendatang baru yang datang yang kuat, dia berhasil ngerebut titelnya satu persatu. Dari situ dia down, kalah lagi sampai akhirnya kayak dia kayak depresi, dia kayak keceplos ke depan wartawan saat wawancara ya mungkin wartawannya cuma ngerekam doang, kayak dia ngomong ya udah ambil lagi aja titlenya nggak apa-apa gitu, saking depresinya seperti itu. Akhirnya ya benar terjadi, titlenya yang dulunya dia pemegang title terbanyak akhirnya harus lepas satu persatu gitu. Di momen itu ya dia kayak merosot terus, cuman dia akhirnya memutuskan dia pulang ke Taiwan, dia stop dulu, dia istirahat dulu. Jadi kalau nggak salah setahun 2 tahun gitu, pokoknya ada berapa tahun lah dia stop dulu, udah nenangin diri dulu lah. Terus akhirnya dia memutuskan balik lagi ke Jepang, tanding lagi, dia coba fight lagi. Dia akhirnya cuman berapa 2 tahun pemegang gelar, dapat gelar tertinggi di Jepang. Memang sekarang gelarnya lepas lagi, cuman biarpun lepas dia tetap jadi pemain top. Maksudnya tingkatannya itu di level atas dia masih gitu loh. Biarpun yang penantangnya ini yang ngalahinnya dia yang sebelumnya gitu, yang berhasil ngerebut gelar-gelarnya dia sekarang jadi pemain top di Jepang sampai saat ini gitu loh. Bahkan mampu bersaing dengan pemain-pemain top Korea lainnya, Korea, China gitu. Jadi pemain top gitu, benar-benar diperhitungkan gitu seluruh dunia juga, sekalipun kan cuma di Jepang doang gitu. Bahkan dia pernah jadi penerima penghargaan sebagai secara nasional gitu. Jadi Jepang punya penghargaan nasional gitu. Jadi buat penghargaan khusus orang yang benar-benar punya dedikasi yang sangat tinggi gitu. Jadi pemerintah Jepang memberikan penghargaan luar biasa gitu ke atlet-atlet atau individu-individu yang dinyatakan layak untuk itu gitu. Nah, Iyama Yuta ini mendapatkan penghargaan itu gitu. Itu penghargaan yang sangat terhormat buat masyarakat Jepang gitu. Sampai seperti itu karena berhasilkan mengumpulkan semua gelar besar di Jepang bahkan 2 kali gitu. Ya pokoknya simpelnya yang ngalahin si cowok ini sebelumnya yang tadi dia jadi pemain top sampai saat ini. Tapi cowoknya ini balik lagi, dia comeback, dia bisa ngalahinnya, dapetin rebut gelarnya lagi. Dia sempat loh ngalahin jadi penantangnya ini, yang tadinya jadi penantangnya dia, yang si Yama Yuta ini kan tadinya penantangnya dia, berhasil ngerebut gelarnya. Terus comeback setelah dari Taiwan, datang ke Jepang lagi, dia fight lagi, dia berhasil turnamen-turnamen jadi penantang. Maksudnya dia menangin semua game, dia nantang penantang yang dulu gitu. Jadi cowok ini nantang balik Iyama Yuta gitu. Dan dia berhasil ngerebut title-nya lagi. Gitu. Ya biarpun saya bilang tadi title-nya pun akhirnya lepas lagi, tapi biarpun lepas pun dia tetap di jajaran pemain top gitu. Jadi nggak merosot. Jadi maksud saya seperti ini. Jadi kalau memang kita lagi down gitu ya, ya jangan dengan cara kayak si Tech ini malah berlatih terus, itu nggak ada gunanya gitu. Ya harus cool down dulu, harus tenangin diri dulu, menyendiri ya menyendiri gitu loh. Ngurung diri gitu, memisahkan diri atau melepaskan diri dari lingkungan ya itu wajar, lepasin dulu aja gitu. Jadi biar refresh semua gitu, emosi-emosinya dilepasin dulu gitu, biar pure dulu, biar bersih dulu gitu loh. Ketika balik lagi jadi orang yang benar-benar beda gitu loh, jadi benar-benar lebih kuat gitu. Karena saya sendiri mengalaminya gitu. Ya lepasin dulu, nanti ya udah coba fight lagi, levelnya benar-benar bisa lompat loh, lebih tinggi lagi gitu, bisa jauh lebih
naik lagi gitu. Tapi nggak dengan cara si tag ini. Ketika frustasi, malah dia berlatih mati-matian yang nggak ada gunanya gitu. Ya ini nggak cuma di Badukaya, apapun, biasanya kondisi seperti apapun. Kalian kalau sedang stres atau sedang ada masalah, jangan ya harus cool down dulu sebaiknya gitu loh. Jangan malah kayak si Tek ini mah berlatih terus, atau kayak biasanya pemain Baduk atau Medigo tuh banyak yang kalah malah malah main lagi ya, hasilnya malah memperburuk keadaan gitu. Jadi sebenarnya ya cool down dulu gitu. Jadi percuma kan kita belajar pun dalam keadaan yang stres pun nggak masuk gitu. Percuma juga. Ini bener-bener 100% nggak ada gunanya si Tek itu belajar tuh sama sekali nggak masuk gitu. Ya itu wajar lah, manusia kan punya emosi-emosi kayak gitu. Kenapa sih bisa kalah sih? Jadi pokoknya harus lebih giat lagi gitu loh. Ya ada juga yang misalkan udah nggak usah main dulu sementara. Ya karena saya juga pernah di posisi itu. Ya udah nggak usah main dulu sementara. Maksudnya apa, stop dulu lah gitu. Memang bagusnya kayak gitu gitu loh. Kalau udah tenangin, ya udah main lagi ya main lagi gitu loh. Biasanya tuh justru yang meningkatkan permainan gitu, ya lebih baik lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi emang kondisi-kondisi ini umum kok. Jadi misalkan buat teman-teman yang misalkan baru pertama main Baduk terus mengalami kekalahan-kekalahan terus, ya jangan kecewa dulu juga gitu loh. Kita belajar ambil dari pengalaman dulu gitu. Dan emosinya ya lepasin. Kalau misalkan kalian sedang down banget, ya jangan dipaksa main lagi terus gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Nah ini teman-temannya mungkin mengerti dengan karena dari teman kecil ya, dia mengerti si Tek banget, jadi ya mereka tahulah gitu kira-kira si Tek ini harus diapain supaya dia bisa lega gitu ya. Ya teman-temannya sekelilingnya mendukung. Tapi sekali lagi bukan berarti cara-cara orang tua itu salah ya. Jadi tergantung orangnya juga dan tergantung masalahnya juga gitu. Karena biarpun orangnya sama, ada juga yang masalah dia harus menyendiri dulu, ada juga yang harus disupport gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, terus ini ada momen dimana kan ini kan kalau teman-teman ingat mereka ada mau ujian kan gitu yang cerita sebelumnya. Oke, mereka lagi belajar bareng ya, tentu aja di kamarnya si Tek ya. Ini kelihatan kalau ini banyak catatan Kifu nih yang saya singgung, ini catatan permainan-permainan dan apa ada biografi pemain profesional terkenal juga gitu ya. Ya, ceritanya pokoknya situ lah. Lagi di kamarnya si Tek. Nah, terus datanglah si Dongyong ini lagi bawa makanan yang panas gitu. Dia minta alas kan. Tahu masuk gitu minta alas. Nah, terus si Doksennya ini ngambil sesuatu. Nah, terus ditaruh. Nah, yang ditaruhin ternyata papanya si Tek gitu. Papan Baduknya si Tek. Nah, Teknya kan kaget kan. Nah, terus dengan sigapnya si Suno langsung ngambil lah biar jangan dipakai kan, masa papanya dibuat tatakan alas gitu kan. Terus digantilah dengan majalahnya si Dongyong ini ya, entah mungkin majalah dewasa atau apa. Si Dongyongnya malah marah gitu. Hey gitu kan. Nah, saya mau bahas yang ini nih. Ini kalau teman-teman lihat papanya ini kayak bentuknya lebih kecil ya, lebih ramping. Ya, yang di waktu si Dongyong itu mau minta alas, si Doksennya kan dia langsung ngambil papanya si Tek ini. Nah, ini teman-teman lihat, ini bentuknya ramping, terus bisa dibentangkan gitu. Jadi ini namanya papan lipat ya, papan portable gitu. Ya, jadi bisa dilipat, gampang gitu kayak papan chess biasa lah. Papan chess kalau teman-teman tahu kan rata-rata baik dilipat. Emang ada juga yang enggak kan, baik juga, tapi baik juga yang dilipat kan gitu. Jadi seperti itu papannya mirip. Nah, ya kelihatan kalau teman-teman lihat papanya kayak lebih kecil ya dari papan yang biasa si Tek yang pakai yang berkaki itu, atau yang dia main di lantai waktu dia nunggu teman-temannya lagi dance di kamarnya dia. Nah, ini papan dia yang lainnya kelihatan ya kayak lebih kecil. Tapi bukan garisnya loh. Kalau garisnya sih tetap 19 kali 19, jadi ada 19 garis vertikal dan 19 garis horizontal. Hanya mungkin diameternya atau ukurannya diperkecil aja gitu. Karena apa? Karena kan ini papan portable, maksudnya dikhususkan biar orang-orang mudah bawa kemana-mana gitu. Maksudnya kalau kita mau main kemana, kita bawa papan, nggak usah bawa papan yang gede-gede kan. Kita bawa yang papan yang bisa dilipat kan ringkes, kita nyimpannya gampang gitu loh. Bawanya juga gampang. Jadi ini papan yang lebih kecilnya gitu. Maksudnya ukurannya diperkecil lah gitu. Gitu. Ukurannya doang tapi garisnya sih sama gitu. Memang ada juga sih yang papan yang benar-benar garisnya lebih kecil buat pemula, tapi ini papan yang sama, cuman hanya lebih kecil. Jadi biasa kok pemain apa pecinta Baduk itu atau kita pemain Ego itu punya papan yang lebih dari satu. Biasanya ada papan lipat juga, ada papan yang mungkin gede juga yang biasa suka dimainin gitu. Yang jadi papan-papan portable itu, papan-papan yang praktis di bawah itu banyak juga gitu. Dan tentunya harganya lebih murah gitu. Kalau sebelumnya saya singgung papannya Tek yang gede itu bisa harga belasan juta, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Kalau papan yang lebih tipis yang dia pakai waktu nunggu teman-temannya dance di kamarnya itu mungkin yang saya singgung harganya mungkin jutaan. Kalau yang ini ya kisaran ratusan ribu. Maksudnya kurs rupiah ya. Ini ratusan ribu rupiah. Biasanya gitu. Di Indonesia biasanya juga harga sekitar itu.
Nah, tentu aja ada harga barang kan gitu. Biasanya yang papan yang seperti ini memang mungkin kualitasnya agak sedikit kurang gitu ya. Tergantung, saya lagi tergantung jenis kayunya. Tapi biasanya yang beredar di pasaran atau kebanyakan adalah jenis yang dipakai bahkan bukan kayu flat, tapi atau plat gitu yang lempengan gitu, tapi MDF gitu. Jadi misalkan seandainya ini jadi tatakan panci panas ya sudah pasti rusak gitu. Karena kalau MDF itu kena air aja itu gampang kayak melembung gitu, jadi jelek dan itu nggak bisa balik lagi gitu. Jadi biasanya kalau kita punya papan yang model-model kayak gini, ini harus hati-hati jangan sampai kena air. Jadi dilap biasa aja tanpa air gitu, dibersih-bersihin aja dari debu gitu loh. Kalau papan-papan yang khusus gitu, yang kayu gitu, yang gede-gede gitu, dari lempengan kayu memang biasa itu ada minyak khusus. Tapi kalaupun nggak ada pun ya nggak apa-apa, kita lap biasa aja. Jadi kalau bisa jangan sampai dibasahin atau kayak gimana gitu lah. Apalagi khusus ya papan yang seperti ini, gitu, yang gampang rusak gitu. Kalau sampai kena jadi tatakan panci ya pasti rusak gitu kan. Gitu ya, itu sekedar info aja. Nah, terus saya mungkin ingin memperlihatkan beberapa papan portable lainnya. Nah, ini papan lipat yang kayak tadi gitu. Cuman ini yang batu-batunya ini bisa simpan di dalamnya gitu. Ada juga yang enggak gitu. Jadi ini ada Excelnya. Ya mirip lah kayak papan chest biasa yang teman-teman tahu gitu ya, bisa dilipat kayak gitu. Ya bisa dibentangkan juga kan. Nah, terus ya ini papan magnet, ini juga bisa dilipat tentunya, ini bisa dilipat lebih kecil. Ini juga banyak kok. Gitu. Ini batu-batunya nih di dalamnya ada magnet gitu. Ini praktis gitu. Kalau yang tadi kan yang ini batunya bukan dari magnet gitu karena papannya kan kayu kan, yaitu emang lebih praktis, simpel. Nah, papan magnet ini enaknya ya kita punya. Ini misalkan kita di kendaraan gitu kan nggak goyang-goyang, lebih kokoh karena ada magnetnya. Ini yang ini magnetnya. Ini magnetnya gitu. Nempel jadi bisa buat di mana-mana gitu. Ya ini praktis juga. Biasanya yang ini ukurannya lebih kecil dari papan yang ini tadi gitu. Lebih kecil biasanya. Lebih kecil lagi. Cuman ya tentu aja ada magnetnya. Itu juga keuntungan, nilai plusnya di situ gitu. Nilai minusnya ya lebih kecil lagi ukurannya, jadi agak susah ya megang batunya gitu. Nah, ada juga yang seperti ini gitu. Ini kayak dari karpet jadi bisa digulung gitu. Bahkan buat teman-teman sekedar info aja, Hermes ada bikin kayak gini loh. Dan harganya bener-bener mahal. Saya lupa antara puluhan juta atau ratusan juta gitu. Yang merek tas itu Hermes gitu. Dia bikin kayak gini gitu. Jadi bisa digulung bahkan gitu. Jadi ya itu sekedar info-info aja yang papan-papan yang uh, bisa kita pakai gitu kalau dibawa kemana-mana, simpelnya seperti itu ya. Ya mungkin videonya sampai di sini dulu aja. Mungkin teman-teman kalau yang masih ada yang penasaran atau ada yang kurang-kurang gitu, ada yang mau ditanya, silakan ketik di kolom komentar. Ya, silakan like juga, subscribe, komen. Mungkin share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik mengenai baduk atau replay 1988 gitu, karena mungkin ada yang teman-teman yang kurang familiar dengan istilah-istilah baduknya atau hal-hal yang berhubungan dengan baduknya, jadi saya akan mencoba menjelaskannya gitu ya. Ya, silahkan juga cek kolom deskripsi karena mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Mungkin ada teman-teman yang pengen belajar juga, ada yang pengen tahu cari peralatannya di mana gitu ya. Terus silahkan cek juga kolom playlist. Jadi di kolom playlist ada beberapa bahan-bahan atau materi belajar, mungkin teman-teman yang berminat belajar baduk ya, mungkin ada beberapa bahan-bahan materi belajar yang teman-teman bisa dapatkan di sana gitu ya. Ya ada beberapa berbagai macam konten juga. Ya jadi silakan dicek aja. Oke, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.